Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sinta Ayu Kusuma dalam acara Kenal Lebih Dekat. Bekerja bukanlah suatu alasan untuk seseorang tidak menempuh pendidikan lebih tinggi, karena hal itu dibuktikan oleh narasumber saya kali ini, yaitu Kakak Surya Ayu Lestari atau biasa disapa Kak Ayu. Selamat siang Kakak Ayu, baik kita akan memulai bincang-bincangnya. Mungkin Kakak bisa menceritakan faktor apa yang menyebabkan Kakak kuliah sambil bekerja? Untuk faktor yang pertama sekali sih, karena kan berhubung saya bekerja di tempat saya menempuh pendidikan dan pendidikan ini informal, terus ada beberapa guru yang menyarankan saya nih untuk bekerja di situ, lalu juga ditambah dengan orang tua yang sangat mendukung penuh. Mungkin salah satunya faktornya dari situ, ya kan, lalu saya bekerja di situ. Kemudian mungkin faktor lain itu karena saya ingin mengasah ilmu saya kembali, dan saya akan memberikannya kepada anak yang ada di tempat saya mengajar. Untuk pertanyaan kedua Kak, apa sih sebenarnya tujuan Kakak bekerja sedangkan Kakak masih dalam masa pendidikan? Tujuannya, kita realistis aja ini ya sebagai manusia. Mungkin pertama sekali ya uang, kan? Tapi di balik uang itu mungkin ada beberapa pengalaman yang tidak saya dapatkan di rumah. Contohnya itu misalnya nih, kayak saya mengajar anak murid yang kecil-kecil, itu kan butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Mungkin dengan saya mengajar itu saya bisa melatih emosi saya bisa mengendalikan emosi saya, dan juga pengalaman itu kan sebagai pelajaran hidup juga untuk kita. Jadi ya itulah tujuannya. Kalau boleh tahu di mana sih Kakak bekerja dan apa pekerjaan Kakak ini mengganggu dalam proses belajar di kampus? Oke, kalau bekerja saya bekerja di pendidikan informal seperti kursus itu. Kemudian kalau masalah mengganggu atau enggak, ada beberapa kali terganggu karena kan kegiatan itu dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama gitu. Mungkin ada sih beberapa kegiatan yang mengganggu juga. Apakah berpengaruh pekerjaan Kakak terhadap hasil belajar? Oke, masalah pengaruh enggaknya, karena kan saya bekerja di bidang bahasa Inggris, lalu kalau perkuliahan saya di sistem informasi, jadi hanya sedikit ya pengaruhnya. Tapi alhamdulillahnya kalau masalah nilai, kalau masalah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, selama saya bekerja masih terkontrol lah, masih bisa terselesaikan. Dan nilai-nilainya juga alhamdulillah memuaskan. Ya selagi kita bisa mengatur waktu ya alhamdulillah bagus-bagus aja. Nah, bagaimana sih sikap orang tua Kakak tahu bahwa Kakak kuliah sambil bekerja? Sikap orang tua seperti pertanyaan kakak tadi yang di awal, jadi faktor utama itu ya termasuk orang tua. Alhamdulillah orang tua itu mendukung penuh dalam pekerjaan saya ini. Karena apa? Mungkin ada beberapa orang tua yang menyuruh udah anaknya di rumah aja gitu ya kan, kasihan atau segala macam. Tapi orang tua saya itu menyuruh saya bekerja karena alasannya supaya saya menjadi wanita yang mandiri lagi, dan supaya kita itu lebih gampang bersosialisasi sama masyarakat. Karena kan memang setelah kita dalam tamat kuliah nanti, kita juga bakal turun ke masyarakat, kita juga bakal lebih banyak kegiatannya itu bersama masyarakat itu. Jadi mungkin pekerjaan ini adalah awal lah bagi saya untuk melatih itu semua. Oke Kak, bagaimana sih sikap ketua yayasan Kakak tahu bahwa Kakak tuh masih kuliah? Oke, alhamdulillah sih ya, ketua yayasan kita tuh sangat mengerti, sangat memaklumi, karena memang pengajar di tempat saya bekerja itu rata-rata masih kuliah gitu, masih menempuh pendidikan tinggi. Dalam masa pandemi ini Kak, apakah Kakak merasa kesulitan dengan kerjaan Kakak? Kalau masalah kesulitan, semua masyarakat pasti merasa kesulitan, karena kan hal yang tidak biasa lah gitu kan di masa pandemi ini. Kita harus bisa menyesuaikan semua kegiatan kita gitu. Jadi kalau dalam pendidikan, kalau saya ini kan bekerja di pendidikan informal, maka kalau misalnya kita melakukan daring juga, online juga, mungkin membuat anak-anak makin stres nih, karena di sekolah dia yang formal itu sudah melakukan kegiatan daring ataupun online.
Maka dari itu kami pun pihak khusus atau pihak pekerja-pekerja di tempat saya bekerja ini melakukan kreativitas sehingga bagaimana cara mereka itu tetap menjaga prokes tetapi tidak juga daring gitu, tidak online, tetap masuk ke dalam kelas. Jadi ya kesulitannya itu menyesuaikan itu bagaimana gitu. Apalagi kan pemerintah selalu mengawasi kita kan, dengan adanya Satpol PP yang selalu Tiba-tiba tiba-tiba datang gitu. Jadi ya itu sih kesulitannya. Apakah murid kakak tetap banyak seperti biasanya? Oh, sangat menurun, sangat drastis. Mungkin kalau dalam perhitungan itu awalnya 1.000 menjadi 600 dikarenakan pandemi ini. Ya, itulah tadi. Kita di sini tuh dituntut wajib bisa kreativitas, kita harus bisa kreatif, inovatif, supaya kita itu bisa terus menjalankan kegiatan itu seperti biasanya meskipun dalam masa pandemi ini. Gitu. Oke kak, untuk selanjutnya, apakah setelah kakak lulus kuliah, kakak akan tetap bekerja di yayasan ini? Kalau setelah lulus kuliah, mungkin kita akan mencari pekerjaan yang lebih lagi. Gitu. Bukan berarti pekerjaan ini tidak baik, enggak. Mungkin ya supaya diri kita juga semakin berkembang, ya kan? Mungkin saya akan mencari pekerjaan yang lebih lagi lah. Pertanyaan terakhir nih kak, apakah kakak menikmati dengan kehidupan kakak yang sekarang? Kalau masalah menikmati, mungkin ada beberapa orang yang kayak mengeluh terus gitu ya. Tapi ya sebagai manusia kita hanya bisa bersyukur. Sekecil apapun yang Tuhan, yang Allah berikan gitu kepada kita tuh harus bisa mensyukurinya. Karena di setiap hasil yang sudah ada itulah porsi kita, itulah yang terbaik untuk kita dari Allah gitu. Dan pastinya akan ada hikmah lah di balik setiap kegiatan, meskipun kegiatan itu buruk sekalipun itu pasti ada hikmahnya. Jadi ya alhamdulillah saya nikmati saja. Baik, terima kasih kakak Ayu sudah mau diajak bincang-bincang dalam kenal lebih dekat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya pun juga berterima kasih kepada kakak karena bisa sharing nih sama teman-teman juga, ya kan? Karena kan ada beberapa orang yang merasa kesulitan dalam kuliah sambil bekerja. Ya. Dari Kak Ayu kita mendapatkan pelajaran bahwa hal sekecil apapun yang kita dapati, kita harus mensyukurinya. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang telah setia menonton dari awal hingga akhir acara talk show Kenal Lebih Dekat kali ini bersama Kakak Surya Ayu Lestari. Saya Sinta Ayu Kusuma, mohon undur diri.